Sahabat motivasi bagi, fokuslah, jangan tergesa-gesa dan tetap tenang. Alkisah, ada seorang petani yang kemana-mana ketika dia berladang atau kemanapun ke tempat pertanian, dia selalu membawa jam tangannya. Konon katanya, jam tangan ini adalah warisan dari leluhurnya. Dengan harapan ketika dia membawa jam tangan, dia bisa menjaga waktu. Suatu hari, jam tangan ini jatuh di tempat lumbung padi. Karena di situ ada lumbung padi, ada apapun di situ banyak. Sehingga jam tangan itu jatuh dan tidak tahu di mana rimbanya. Sontak saat itu sang petani bingung. Dia bingung, dia kacau pikirannya, dan dia muter-muter di situ mencari jam tangannya ada di mana. 1 jam dia nyari sendirian, ya, ke barat, ke timur, kemanapun dia cari, tidak ketemu. Berikutnya akhirnya dia minta tolong pada teman-temannya, sahabatnya, siapapun yang ada di situ, ada orang lewat, dia panggil semuanya. Woi, minta tolong, jam tangan saya hilang, minta tolong carikan. Setidaknya di situ ada 5 orang mencari jam tangan bersama-sama saat itu. Tapi apa yang terjadi? 1 jam dia mencari, bahkan sampai 3 jam. Jam tangan itu dicari tidak ketemu. Akhirnya si petani semakin panik, semakin bingung dan panik. Akhirnya 5 orang tadi keluar dari lumbung padi tadi. Nyampe di luar dengan muka yang masam, muka yang kecut dan penuh dengan kesedihan. Pasrah gimana gitu, intinya sedih karena jam tangannya hilang. Jam tangan warisan dari leluhur. Tak lama kemudian datanglah seorang menghampiri si petani tadi. Apa ada yang saya bisa bantu? Nah, itu orang ini menawarkan diri. Ya, kalau bisa tidak apa-apa, saya dibantu. Jam tangan saya hilang di lumbung padi. Jam tangannya hilang di lumbung padi. Bolehkah saya membantu mencari jam tangan kamu yang hilang? Oh, dengan senang hati, silakan dicari. 5 orang ini gerundel, istilahnya gerundel, ngomong sing gak jelas. Wah, wong koyo apa ya? Koyo sok tahu, sok peminter, sok dan sebagainya, sok pokoknya. Wong awake dhewe mau goleki wong 5, 3 jam gak nemu, iku ijenan goleki. Iso nemu gak wae gak kira iso. Itu yang dilontarkan sang petani dan teman-temannya tadi. Tapi ajaibnya, tak lama kemudian si orang ini yang cari jam tadi sendirian, hanya butuh waktu 15 menit. Dia keluar dari lumbung padi dan membawa jam tangan itu. Sontak si petani dan teman-teman tadi kaget. Kok bisa? Anda ini punya ilmu apa? Itu yang ditanyakan si petani. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya hanya fokus dan menenangkan diri saya tidak tergesa-gesa. Ketika saya masuk lumbung padi, saya tenangkan diri saya fokuskan, saya khusyukkan, saya fokus pada suara yang ada di situ. Akhirnya di situ terdengar suara detak jam. Nah, ketika terdengar suara itu, langsung orang tadi mencari arahnya kemana. Tak lama kemudian ketemulah jam tangan itu. Dari kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Dalam kehidupan nyata, contohnya begini, kita seorang pelajar atau kita seorang pekerja. Ketika kita punya masalah, maka jangan terburu-buru, jangan panik, tetap tenanglah. Karena kalau kau panik dan terburu-buru, masalah akan semakin berat, semakin besar. Contohnya begini, kita tadi kan bilang seorang pelajar atau kita seorang pekerja. Kita mau berangkat ke tempat sekolah, ke tempat kita belajar atau ke tempat kerja. Ternyata waktu kita mepet. Wah, nggak mungkin ini 10 menit kita nyampe sekolahan. Nggak mungkin ini 10 menit kita nyampe tempat kerja. Apa yang terjadi? Karena kita panik, kita tergesa-gesa, ya tancap gas saja. Kita nggak bisa mikir panjang. Ketika kita tergesa-gesa, kita panik, kita nggak akan mikirkan diri kita, apalagi kita mikirkan orang lain. Ya,
dengan cepatnya kita naik motor, nggak fokus dan sebagainya. Yang terjadi bukan hanya kita akan telat ke sekolahan atau ke tempat kerja, justru kita nggak akan bisa sekolah atau nggak akan bisa kerja. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Yang terjadi adalah kecelakaan. Karena kecelakaan di jalan terjadi karena kecerobohan, tergesa-gesa, karena kita panik. Yang terjadi kita telat, lebih baik telat 5 menit tidak apa-apa ke sekolah atau telat 5 menit ke tempat kerja daripada kita cepat masuk rumah sakit atau cepat masuk kuburan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya berpesan pada sahabat semuanya, jangan panik, jangan tergesa-gesa, tetap fokus dan tenang. Sebesar apapun itu masalahnya, hadapi dengan tenang dan fokus dengan kepala dingin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang tenang dan fokus ketika punya masalah, sehingga masalah kita bisa terselesaikan dengan mudah dan baik, sehingga kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cahaya kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.